ke-213, pelan-pelan Pak Sopir. Mila menemui orang tuanya di ruang tamu. Ia sangat senang, karena semenjak ia hamil orang tuanya yang sibuk itu, selalu berusaha menyempatkan untuk menjenguknya ke sini, walaupun hanya 1 kali dalam sebulan. Ayah, Ibu! Teriak Mila antusias. Ia pun langsung duduk di tengah-tengah orang tuanya, dan mencium tangan mereka. Gimana kehamilannya, Nak? Tanya Bu Dini, sembari mengelus perut sang anak. Alhamdulillah lancar, Bu. Si kembar pada sehat kok. Kemarin kami sudah periksa ke dokter. Alhamdulillah. Semoga sehat dan lancar terus ya, Nak. Sampai lahiran nanti. Ibu sama ayah sudah gak sabar pingin nimang cucu kembar. Amin. Sahut Mila mengaminkan. Pak Faisal terlihat celingukan, seperti mencari sesuatu. Ayah cari apa? Tanya Bu Dini heran. Hanan kemana, Mil? Tadi dia yang bukain pintu. Kok sekarang orangnya malah gak kelihatan? Tanya Pak Faisal. Rupanya dari tadi ia mencari menantu kesayangannya, yang sedang ngadem di kamar mandi itu. Ia heran setelah membukakan pintu. Hanan malah hilang seperti ditelan bumi. Mila terdiam, karena ia juga tidak tahu Hanan sedang apa di kamar. Sebab saat ia keluar kamar tadi, Hanan belum masuk ke kamar mandi. Sepertinya Bang Hanan lagi mandi ya? Soalnya kan bentar lagi ngajar. Sahut Mila asal, karena ini ia hanya menebak-nebak saja. Tapi tadi pas bukain pintu wajah Hanan kelihatan kusut banget. Kamu gak lagi marahan kan sama dia? Tadi kedua orang tua Mila masih dapat melihat wajah Hanan yang kusut, walaupun ia sudah berusaha seramah mungkin di depan mertuanya. Namun wajah yang sedang menahan sesuatu itu tetap terlihat kusutnya. Mila menggeleng cepat, mana mungkin ia mengatakan Hanan marah padanya, gara-gara gagal nyicil. Enggak kok ya. Alhamdulillah, kalau enggak. Soalnya ayah sama ibu itu suka khawatir. Takut kamu masih barbar kayak dulu. Takut Hanan kewalahan ngurusin kamu. Mila mencebik, kalau seperti ini adanya. Jika terjadi permasalahan di rumah tangga mereka, pasti orang tuanya akan membelah Hanan. Begitulah mertua yang baik. Mereka lebih mengutamakan perasaan menantu dibandingkan anak sendiri. Gimana mau barbar sih ya? Orang lagi hamil gini. Ucap Mila merajuk. Iya juga ya. Setelahnya Bu Dini dan Pak Faisal terkekeh bersamaan. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki menuju ruang tamu. Jantung Mila deg-dig-deg. Ia tahu itu langkah kaki suaminya. Yang membuat Mila deg-degan. Karena takut jika Hanan kesini masih dalam keadaan kusut seperti tadi. Yang ada mereka akan diinterogasi oleh orang tuanya. Ya, Bu, maaf ya udah lama datang. Tapi belum dibuatin minum dari tadi. Ucap Hanan sambil menaruh gelas berisi teh hangat di depan mertuanya. Bukan hanya itu saja, ia juga menyuguhkan beberapa potong kue brownies di piring. Tadi selesai mandi, Hanan langsung pergi ke dapur. Sebab ia tahu istrinya itu, jika sudah bertemu orang tuanya, pasti langsung menempel dan lupa membuatkan minum. Jadilah ia membuatkan teh hangat, dan kebetulan di kulkas juga ada brownies yang kemarin ia belikan untuk Mila. Langsung saja ia juga menyajikan kue itu di piring. Meskipun di awal-awal tadi ia sangat kesal setengah mati, tapi ia juga sadar ini bukan salah mertuanya. Niat mereka kesini baik, yaitu ingin menjenguk anak mereka. Tapi Hanan saja yang salah pingin nyicil pagi-pagi. Makasih Nak, tapi seharusnya kamu tidak perlu repot-repot. Ucap Bu Dini. Gak repot sama sekali kok Bu. Sahut Hanan sopan. Mila menghembuskan nafas lega, karena melihat wajah Hanan yang sudah ceria lagi seperti biasanya. Ia pun berpindah duduk di samping suaminya. Abang sudah rapi? Emangnya sudah mau ngajar ya? Tanya Mila basa-basi. Hanan mengangguk. Iya sayang, bentar lagi abang ke pondok. Sahutnya dengan nada lembut. Mila gimana Hanan? Suka ngerepotin kamu gak?
Tanya Bu Dini tanpa basa-basi. Alhamdulillah enggak kok, Bu. Kali aja dia suka rewel dan ngerepotin kamu. Karena dulu anak satu ini cerewet dan juga banyak maunya. Takutnya setelah hamil malah bikin kamu repot. Walaupun terkadang suka rewel, tapi saya nggak merasa direpotin kok, Bu. Karena Mila kan juga sedang mengandung anak saya. Jadi saya maklum kok, kalau terkadang dia ingin bermanja-manja pada saya. Bu Dini dan Pak Faisal tersenyum lebar. Inilah alasan kami dulu menjodohkan kamu dengan Hanan Mil. Karena memiliki suami yang tahu agama itu sangat penting. Agar ia bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Sebab ia paham dengan aturan-aturan dalam rumah tangga. Ia tahu dan sadar akan tanggung jawabnya. Ucap Pak Faisal sambil menepuk-nepuk bahu Hanan. Hanan hanya tersenyum getir. Karena ia juga tidak bisa menolak lupa. Jika di awal pernikahan ia pernah menyakiti Mila. Dan tidak berperan seperti suami pada umumnya. Iya ya. Mila juga ikutan tersenyum bahagia. Karena saat ini Hanan memang sudah berubah menjadi sosok suami idamannya. Setelah puas mengobrol, kedua orang tua Mila pamit, karena mereka juga masih banyak kerjaan. Hanan pun juga bersiap-siap untuk mengajar. Sebelum Hanan pergi, Mila mencium tangan suaminya seperti biasa. Hanan pun juga menciumi perut dan kening sang istri. Ingat ya Mil, cicilannya akan aku bayar nanti malam. Dilarang nolak. Entar dilaknat oleh malaikat. Ancam Hanan sebelum pergi. Kali ini wajahnya berubah garang lagi. Setelah itu ia mengucapkan salam, lalu pergi mengajar. Mila terkekeh sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kirain udah lupa. Ternyata masih diungkit-ungkit juga. Mana pakai ngancem-ngancem lagi. Bahaya memang kalau jantan sudah kebelat nyicil. Ia mengira Hanan sudah melupakan semua itu. Karena tadi laki-laki itu sudah terlihat baik-baik saja di depan orang tuanya. Tapi ternyata hasrat Hanan masih membara. Belum padam sama sekali. Di malam harinya, Hanan sangat bersemangat pulang ke rumah. Karena ia ingin membayar cicilan yang sudah lama tertunda itu. Sepertinya setelah ini ia ingin langsung mengeksekusi Mila. Sambil berjalan ia sudah mulai menyusun rencana. Namun baru saja ia menginjakkan kaki di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan pagar rumahnya. Pengganggu dari mana lagi ini? Kenapa mau nyicil aja banyak banget halangannya? Batinnya yang mulai kesal lagi. Assalamualaikum, Bang. Sapa Denny setelah keluar dari mobil. Waalaikumsalam. Ada apa, Den? Tanya Hanan lemas. Biasa, Bang. Mau jemputin istriku. Oh, ya udah. Kita masuk dulu. Walaupun terlihat ramah, tapi sebenarnya Hanan ingin mengamuk sambil guling-guling di tanah. Gara-gara rencana nyicilnya selalu terhambat. Mereka masuk dan langsung disambut oleh para istri masing-masing. Han, kita langsung pulang ya. Ucap Denny setelah istrinya mencium tangannya. Gak mau makan malam dulu Pak Denny. Tadi aku sama Hania sudah masak lagi loh. Tawar Mila. Hanan memutar bola matanya malas. Ia jadi kesal pada Mila. Karena istrinya itu seolah-olah tidak mengerti pada dirinya. Sekalian aja mereka disuruh nginap di sini. Biar kamu bisa bebas dari aku. Batin Hanan sambil menatap sinis Mila. Melihat tatapan sinis Hanan, Mila justru tersenyum meledek, membuat Hanan semakin kesal. Gak usah Mbak Mila, kami mau langsung pulang aja. Tolak Denny. Hanan tersenyum lebar. Ia senang karena Denny sangat pengertian. Kok buru-buru banget Pak Denny? Emangnya mau ngapain? Goda Mila. Ada deh. Gak usah ditanya-tanya Mil. Namanya juga pengantin baru. Mau ngapain lagi kalau bukan mau tidur? Timpal Hanan sok tahu. Tahu aja Bang. Sahut Denny sok iya aja. Ya udah. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Ucap Hania. Setelahnya mereka langsung keluar dari rumah itu. Karena Denny juga menarik tangan Hania. Mungkinkah ia juga sedang kebelat seperti Hanan?
Waalaikumsalam, sahut Hanan dengan semangat ke-45. Kemudian ia langsung mengunci pintu dan menggendong Mila menuju kamar. Bang, kita makan malam dulu, pekik Mila yang sedang berada di gendongan suaminya. Makan malamnya nanti aja. Ini lebih penting. Takut ada pengganggu lagi. Tapi aku lapar, Bang. Gak peduli. Jahat amat sih, Bang. Kamu lebih jahat dari aku, Mil. Kamu sudah gak kasih cicilanku hampir sebulan. Entar habis makan juga dikasih loh, Bang. Gak mau tau. Pokoknya sekarang aja. Tegas Hanan penuh penekanan. Ya udah iya. Tapi pelan-pelan Pak Sopir. Di depan ada tanjakan. Ledek Mila sambil terkekeh. Ia merasa lucu sekaligus merasa ngeri juga. Karena Hanan seperti singa lapar. Gak bisa pelan-pelan. Mau ada 1000 tanjakan kek. 1000 belokan kek. Pokoknya harus gaspol. Setelahnya Hanan juga ikutan terkekeh. Sesampainya di kamar, ia langsung meletakkan Mila di kasur. Setelahnya apa yang akan mereka lakukan? Sepertinya kita tidak perlu mengintipnya ya. Takut batal puasanya. Ngintipnya antar aja kalau sudah habis lebaran. WKWK. Ke-214. Aku tak butuh dikasihani. Hania dan Denny, yang katanya tadi ingin pulang. Ternyata jalan yang mereka lewati bukan jalan arah menuju rumah. Hania dibuat bingung. Walaupun ia baru tinggal di rumah Denny. Namun gadis itu sudah hafal dengan jalan yang biasanya mereka lewati. Jalanan ini juga cukup macet, karena malam ini adalah malam minggu. Bang, ini kita nggak langsung pulang ke rumah? Tanya Hania. Iya sayang, kita malam mingguan dulu ya bentar. Sahut Denny sambil fokus menyetir. Hania menautkan alisnya. Malam mingguan? Iya Han, kita kan masih pacaran. Jadi setiap malam minggu aku akan bawa kamu malam mingguan. Tapi kan kita sudah nikah bang. Buat apa malam mingguan segala? Kita bukan anak muda lagi loh. Dan abang baru banget pulang kerja. Emangnya gak capek? Kita memang sudah menikah. Tapi hubungan kita masih seperti pacaran. Jadi secapa apapun aku, setiap malam minggu aku pasti akan bawa kamu jalan-jalan. Buat menikmati waktu berduaan. Agar kamu cepat jatuh cinta kepadaku. Hania tersenyum kecil, pipinya pun memerah karena salting. Wanita mana yang tidak senang jika diperjuangkan seperti ini oleh lelakinya? Tapi sekarang kita mau kemana bang? Bentar lagi sampai kok. Pokoknya kita ke tempat yang biasanya banyak anak muda nongkrong. Kemudian Denny kembali fokus menyetir. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Cukup jauh dari rumah. Mungkin sekitar hampir setengah jam, karena tadi perjalanannya macet. Kita sudah sampai sayang? Ucap Denny, setelah memarkirkan mobilnya. Hania ternganga, ia tidak menyangka Denny benar-benar membawanya ke tempat yang ramai. Di sana banyak anak muda yang sedang nongkrong, malam mingguan. Bang, kita beneran kesini? Tanya Hania memperjelas. Iya, kenapa? Kamu keberatan? Kalau kamu gak suka sama tempat ini, kita cari cafe aja. Aku gak keberatan bang, tapi di sini tempatnya dingin banget. Denny membawa Hania ke tempat di mana di sana banyak pedagang kaki lima. Ada banyak penjual jajanan dan makanan. Namun tempat itu berada persis di pinggir laut. Tempatnya sangat dingin. Namun banyak orang yang malam mingguan di sana. Karena tempatnya juga di pinggir jalan. Oh, kamu kedinginan? Denny segera melepaskan jasnya, lalu memakaikannya pada Hania. Sudah gak dingin kan? Hania mengangguk. Tapi abang gimana? Emangnya gak kedinginan? Udah, aku gak apa-apa sayang. Yang penting kamu gak kedinginan lagi. Denny menggandeng tangan istrinya. Mereka berjalan menuju tempat makan yang ada di sana. Kamu mau makan apa sayang? Terserah abang aja. Sahut Hania. Karena ia juga bingung. Di sini terlalu banyak yang berjualan makanan. Makan sate mau gak? Boleh.
Karena di depan ada penjual sate, Denny langsung memesan 2 porsi sate ayam dan 2 gelas teh hangat. Sambil menunggu pesanan itu, mereka duduk di tempat yang sudah disediakan. Tempat duduknya hanya lesehan dan beralaskan karpet, jadi seperti sedang camping. Meskipun makannya di tempat kaki 5, tapi rasanya sangat menyenangkan. Karena di sini banyak anak muda, mereka jadi merasakan seperti pacaran beneran. Sebelumnya kamu pernah nongkrong di tempat ini gak sayang? Tanya Denny. Hania menggeleng pelan. Emangnya kamu gak pernah malam mingguan? Gak pernah bang. Kan aku gak pernah pacaran. Sekedar jalan-jalan bareng keluarga juga gak pernah. Kan di sini gak cuma anak muda aja, tapi orang tua yang sama anak-anaknya juga banyak. Gak pernah bang. Orang tuaku sibuk kerja jadi aku sama Bang Hanan gak pernah dibawa jalan-jalan seperti orang-orang. Keluarga kami tidak sewaras keluarga orang lain. Jelas Hania dengan wajah sendu. Ia juga sama seperti Hanan, suka sedih jika teringat kehidupannya bersama orang tuanya saat kecil dulu. Denny membawa Hania ke dalam pelukannya. Maaf ya sayang. Aku gak bermaksud buat kamu sedih. Nanti setiap malam minggu, aku akan bawa kamu jalan-jalan seperti ini. Biar kamu bisa merasakan indahnya berkeluarga. Hania juga membalas pelukan suaminya. Bahkan ia memeluk erat tubuh Denny. Laki-laki itu pun tidak tinggal diam. Ia mengelus punggung Hania. Lumayan sekalian modus. Hari ini ngelus yang belakang. Siapa tahu aja besok-besok bisa nyasar ke depan. Batin Denny sambil tersenyum penuh arti. Bisa-bisanya ia mencari kesempatan di dalam kesempitan seperti ini. Beberapa saat kemudian, makanan mereka sudah datang. Karena sama-sama sudah lapar, 2 orang itu langsung makan. Hanya dalam waktu 10 menit saja makanannya sudah habis tak tersisa. Sekarang kita mau kemana lagi nih sayang? Tanya Denny. Setelah membayar makanannya. Kita pulang aja deh bang. Soalnya dingin banget, takut masuk angin. Ya udah, tapi sebelum pulang kita beli jajanan dulu. Kamu mau jajan apa? Hania mengangkat kedua bahunya. Ia bukan perempuan yang rakus dan suka jajan, seperti Yasmin dan teman-temannya. Apalagi saat ini ia sudah kenyang. Terserah aja bang. Denny berjalan menghampiri penjual jajanan. Di sana ia membeli cilok, bakpao, telur gulung, sosis bakar, kacang rebus, martabak, dan ada beberapa jajanan lainnya. Hania tercengang melihat belanjaan Denny sangat banyak. Itu jajan banyak banget, siapa yang makan bang? Kamulah yang makan. Sahut Denny sambil nyengir. Hah, aku gak serakus itu bang. Apalagi ini ada cilok, sama telur gulung segala. Itu kan jajanan para bocil. Nanti aku bantuin ngabisin, biar kita menggemuk bersama. Ini juga sekalian buat orang rumah kok. Jadi kamu gak usah takut kekenyangan. Denny terkekeh melihat wajah tegang Hania. Sepertinya Hania syak karena dibelikan banyak jajanan. Karena hari juga sudah malam. Mereka pun langsung pulang ke rumah. Selain itu, Denny juga sudah merasa lelah. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu kasur. Karena tadi baru pulang kerja langsung jalan-jalan. Setelah sampai di rumah, Denny memberikan sebagian jajanan tadi pada ibunya dan Rifki yang masih menonton televisi. Setelahnya ia masuk ke kamar bersama Hania. Sama seperti malam sebelumnya, Hania mandi di kamar mandi yang ada di kamar, sedangkan Denny mandi di kamar mandi lain. Agar bisa cepat beristirahat, karena jika mandinya mengantri akan terlalu lama. Bang, mau langsung tidur? Tanya Hania. Saat ini mereka sudah duduk di tempat tidur. Iya sayang, emangnya kenapa? Tanya Denny, yang sudah bersiap-siap ingin rebahan. Hania meremas jemarinya. Meskipun tadi sudah menguatkan tekad, namun tetap saja lidahnya terasa keluh untuk mengatakan hal itu. Bang, gak pingin melakukan Ucap Hania terhenti. Ia bingung harus memperhalus kata-kata itu, karena tidak berani mengatakan dengan bahasa kasarnya. Maksud kamu apa? Tanya Denny dengan mata yang terlihat berbinar. Ia sudah mampu menangkap arah pembicaraan Hania. Namun tidak ingin menebak,
takut salah karena ia tidak yakin Hania lulus secepat ini. Abang tidak ingin melakukan malam pertama. Setelah berhasil mengatakannya, Hania langsung menunduk karena merasa malu. Rasanya ia malu setengah mati, karena anak gadis menyerahkan diri pada laki-laki. Itu menurutnya terlalu murahan. Tapi sebenarnya tidak masalah karena mereka juga suami istri. Toh itu adalah hak Denny. Justru bagus jika seorang istri yang mengajak suaminya duluan. Denny menangkup pipi Hania dan mengarahkan wajah itu agar bertatap-tatapan dengan wajahnya. Kamu sudah siap sayang? Tanyanya serius. Hania memejamkan mata, rasanya ia tidak sanggup menatap wajah Denny dengan posisi sedekat ini. Insya Allah, aku siap kalau abang menginginkannya. Jawabnya lirih sambil mengangguk pelan. Seketika Denny tersenyum lebar, di dadanya terasa ada ribuan bunga yang bermekaran. Apa kamu sudah yakin, Han? Tanyanya lagi memperjelas. Insya Allah aku sudah yakin. Coba kamu buka matamu, Han. Kamu tatap mataku. Aku ingin tahu apakah kamu sudah mencintai aku. Pinta Denny lirih, namun sedikit memaksa. Dengan nafas yang sudah memburu, Hania membuka matanya perlahan, lalu menatap manik mata suaminya. Hanya sanggup beberapa detik saja. Ia mengalihkan pandangannya kembali, karena detak jantungnya terlalu kencang. Hania merasa jantungnya seperti ingin merosot, saking gugupnya. Aku belum tahu, Bang. Perasaanku sepertinya masih sama saja. Mungkin aku belum cinta sama abang. Ucap Hania setelahnya. Hati Denny yang tadinya bahagia, seketika langsung terasa sesak, mendengar pernyataan Hania barusan. Kalau kamu belum mencintai aku, kenapa kamu sudah menawarkan malam pertama itu kepada aku? Senyuman yang tadinya mengambang, sudah pudar dari wajah tampan itu. Aku kasihan sama abang. Aku tahu abang pasti tersiksa menahan semua itu. Aku sebagai seorang istri, merasa berdosa jika tidak memberikan hakmu yang seharusnya. Telah aku berikan sejak awal kita menikah. Cicit Hania pelan. Kali ini ia menunduk dalam, karena tidak mampu memandang wajah kecewa Denny. Hania, aku tidak butuh dikasihani. Jika kamu belum siap, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melayaniku. Sebab aku ingin kita menyatu di saat sama-sama saling mencintai. Aku ingin melakukan semua itu dengan cinta, bukan atas dasar kasihan. Insya Allah aku masih mampu menahannya. Sampai kamu bisa mencintaiku nanti. Suara Denny kali ini terdengar bergetar, hatinya terasa semakin sakit, ketika Hania mengatakan ingin memberikan semua itu karena kasihan. Tapi aku takut berdosa, Bang. Karena ini menyangkut masalah hak seorang suami. Aku sadar, cinta tidak cinta. Yang namanya kewajiban harus tetap aku jalani. Denny menghela nafas kasar. Kamu tidak perlu takut, Hania. Insya Allah aku ridho dan ikhlas, menunggu hingga kamu siap nanti. Yang jelas aku tidak butuh belas kasihan. Meskipun lidahnya berkata seperti itu, namun yang sebenarnya terjadi di bawah sana, sedari tadi sudah ada yang menegang. Tapi Denny melakukan semua ini demi kebaikan Hania. Ia tidak ingin istrinya itu akan menyesalinya suatu hari nanti. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Bang, karena sudah menjadi suami yang pengertian. Karena merasa canggung setelah kejadian tadi, mereka pun merebahkan tubuh masing-masing, dan saling menghadap ke arah lain. Han, aku memang sudah sangat mendambakan hal itu sedari awal. Karena bagaimanapun juga aku adalah laki-laki normal, dan dari awal aku juga sudah jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak ingin egois, memaksamu melayaniku hanya karena kasihan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, menahan diri hingga kamu benar-benar telah mencintaiku nanti. Batin Denny, ke-215, kutunggu kepulanganmu. Ceklek. Yasmin masuk ke kamar anak-anaknya. Ia ingin mengecek apakah si kembar sudah tidur. Malam ini Umi Arfah menginap di sana. Beliau tahu Ihsan sedang sakit, dan Yasmin pasti tidak mampu menjaga suami dan anak-anaknya sekaligus. Aska sama Askia sudah tidur, Mi?
Tanya Yasmin dengan suara berbisik. Udah nak, mereka baru aja tidur. Sahut Umi Arfah yang juga berbisik. Yasmin menghembuskan nafas lega. Alhamdulillah, malam ini mereka gak rewel lagi. Kalau suamimu gimana nak? Sudah tidur apa belum? Udah Mi, tapi demamnya masih belum turun. Wajah Yasmin terlihat sendu. Ia sedih namun berusaha menahan tangisannya. Sebab tidak ada lagi bahu tempatnya bersandar. Biasanya Ihsanlah yang menjadi sandaran. Namun di saat Ihsan sakit seperti ini, Yasmin berusaha menjadi orang yang kuat. Sebab jika dirinya juga lemah, maka siapa lagi yang akan menguatkan Ihsan? Kamu yang sabar ya nak. Mungkin ini ujian untuk kamu. Harus kuat ya. Umi pasti akan selalu ada untuk kalian. Umi Arfah dapat mengerti apa yang dirasakan oleh Yasmin saat ini. Yasmin mengangguk pelan. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Kalau kamu begadang terus, nanti malah ikutan sakit juga. Iya Mi, aku titip anak-anak ya. Yasmin sudah kembali ke kamarnya. Ia mulai merebahkan tubuhnya di samping Ihsan. Tangannya pun memeluk erat tubuh suaminya itu. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Baru saja Yasmin mulai memejamkan mata, ia merasakan tubuh Ihsan bergetar lagi. Dan suhu tubuhnya pun terasa semakin panas. Yasmin segera bangun kembali, ia menggoyangkan tubuh Ihsan. Bang, bangun yuk, minum obat lagi, biar panasnya bisa turun. Namun jawaban Ihsan justru meracau. Malam ini ia kembali seperti malam kemarin. Dibangunkan tidak mau bangun, namun mulutnya meracau tidak jelas. Yasmin beranjak menuju laci yang ada di kamar itu. Ia mencari termometer untuk mengukur suhu panasnya. Setelah menemukan benda itu, Yasmin langsung mengecek suhu panas tubuh Ihsan. Matanya langsung terbelalak saat melihat hasil dari termometer tersebut. Umi! 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 Teriak Yasmin sambil berlari menuju kamar anak-anaknya. Umi Arfah yang sedang tertidur itu pun langsung bangun karena mendengar teriakan Yasmin. Untungnya si kembar tidak ikutan terbangun. Ada apa nak? Tanya Umi Arfah, menghampiri Yasmin yang sudah menangis. Abang menggigil lagi Mi, suhu badannya 39 derajat. Yasmin menunjukkan termometer yang masih dipegangnya. Astagfirullahalazim, ini suhunya sudah panas banget nak. Umi Arfah langsung berlari menuju kamar Ihsan. Kali ini Yasmin benar-benar sudah tidak mampu membendung air matanya lagi. Karena wajah Ihsan juga sudah sangat pucat. Tubuhnya pun masih menggigil. Nak, bangun yuk minum obat dulu. Umi Arfah berusaha membangunkan Ihsan. Namun hasilnya juga sama. Ia terus meracau tidak jelas. Kita harus gimana Mi? Sepertinya suamimu harus dibawa ke rumah sakit nak. Kasihan kalau dibiarkan seperti ini. Tapi gimana caranya Mi? Yasmin sudah error. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Telepon Mas Agil aja. Biar dia yang antar ke rumah sakit. Yasmin langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Agil. Untungnya Agil cepat menjawab panggilan itu, karena ia juga masih menemani Ray begadang. Yasmin pun menjelaskan semuanya pada Agil. Setelah itu panggilannya dimatikan. Hanya berselang 10 menit saja, Agil sudah tiba di depan rumah Ihsan. Ia menaiki mobil, di sana juga ada Pak Kiai, Elvira dan Ray juga ikutan. Karena Agil tidak berani meninggalkan istri dan anaknya sendiri di rumah, Yasmin sedari tadi sudah menunggu di luar. Ia langsung mempersilahkan semuanya untuk masuk. Ihsannya di mana Yasmin? Tanya Agil. Ia juga sangat khawatir pada adiknya. Meskipun sikap Agil menyebalkan seperti Yasmin, tapi ia sangat menyayangi adiknya, dan selalu ada jika dibutuhkan. Ada di kamar Mas. Mereka langsung berjalan ke kamar. Kemudian Agil dibantu oleh abahnya membawa Ihsan ke dalam mobil. Aku ikut. Ucap Yasmin cepat. Gak bisa Yasmin, kamu di rumah aja. Kasihan anak-anakmu. Mereka butuh ibunya.
ucap Agil. Ia tahu Umi Arfah tidak akan mampu mengurus dua cucu sendirian. Tapi aku pingin nemanin Bang Ihsan. Yasmin sudah menangis sesegukan di samping pintu mobil. Benar kata Mas Agil, nak. Kamu di rumah aja. Suamimu biar kami yang urus ya. Timpal Pak Kiai. Tapi bah, tolong nurut ya deh. Nanti kalau ada apa-apa pasti Mas kabarin. Ucap Agil sedikit menyentak, karena ia sudah menyalakan mobilnya. Saat ini Ihsan juga sudah di dalam mobil. Ia rebahan di pangkuan abahnya. Ya sudah, aku titip suamiku ya bah. Ucap Yasmin karena sudah tidak bisa memaksa lagi. Sebelum menutup pintu mobil itu, ia mengelus lembut tangan Ihsan. Yasmin berat untuk melepaskan suaminya itu. Semoga cepat sembuh ya bang. Maaf kali ini aku tidak bisa menemanimu. Pokoknya abang harus pulang dalam keadaan sehat lagi. Karena di sini ada aku dan anak-anakmu yang selalu menunggu kepulanganmu. Ucapnya disela isakan tangis. Yang lainnya pun ikut merasakan kesedihan Yasmin. Sebab mereka tahu, satu-satunya orang yang paling disayangi Yasmin di dunia ini adalah Ihsan. Karena hanya Ihsan yang mampu mengenalkannya dengan arti sebuah kehidupan. Sudah kita masuk nak. Bujuk Umi Arfah, setelah mobil itu menghilang dari sana. Saat ini Yasmin terduduk di tanah. Hatinya terasa begitu sesak. Ia ingin mendampingi suaminya. Namun apalah dah. Anak-anaknya juga membutuhkannya. Umi Arfah memaksa Yasmin untuk masuk. Elvira dan Ray juga sudah masuk ke dalam rumah. Jadi ceritanya Elvira akan menginap di sini juga bersama Ray. Kamu harus kuat nak. Suamimu pasti baik-baik saja. Umi Arfah mengelus punggung Yasmin yang menangis sesegukan di pelukannya. Aku takut nih, aku takut abang kenapa-napa. Aku takut kehilangan abang. Umi Arfah meletakkan jari telunjuknya di bibir Yasmin. Sudah nak, jangan berkata seperti itu. Berkatalah yang baik-baik, sebab perkataan adalah doa. Daripada kamu menangis seperti ini, lebih baik kita sholat, kita bantu suamimu dengan doa, agar dia baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Di atas sajadah Yasmin menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah berdoa sehusuk ini sebelumnya. Saat ini ia benar-benar takut kehilangan Ihsan. Sebab ia juga memiliki trauma saat Ihsan diduga meninggal. Karena kecelakaan sewaktu dulu. Bahkan rasa sakit yang dirasakannya saat itu masih belum sembuh hingga saat ini. Ia masih teringat jelas bagaimana rasa sakit serta perih dan sesaknya saat itu. Jika semua itu terjadi lagi, mungkin kali ini dunia Yasmin akan benar-benar runtuh. Karena hanya Ihsanlah kekuatannya dan alasannya bertahan hidup hingga saat ini. Selesai sholat, ia duduk di lantai sambil menghadap ke arah box bayi. Saat ini mereka semua berada di kamar si kembar. Yasmin meletakkan ponsel tepat di sebelah tempat duduknya, karena ia menunggu kabar dari Agil. Elvira fokus menidurkan Ray, sedangkan Umi Arfah masih berada di atas sajadah. Beliau juga khawatir dengan keadaan Ihsan. Dan sampai saat ini masih berdoa untuk kesembuhan sang anak. Sedangkan Yasmin hanya duduk bersandar di dinding. Ia menopang dagu dengan kedua tangannya, sambil menatap ke arah anak-anaknya yang sedang tertidur lelap. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Yang jelas ia hanya menangis dan terdiam 1000 bahasa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara telepon berdering. Yasmin buru-buru menjawab panggilan via video call tersebut. Saat telepon itu sudah tersambung, nafas Yasmin langsung berat. Dadanya pun terasa sangat sesak. Mata yang sudah sembab itu pun juga tidak mampu lagi mengeluarkan air mata. Ia melihat di layar telepon itu wajah Ihsan yang terpampang jelas. Wajah itu sudah pucat pasi, matanya pun sudah tertutup rapat. Mas, itu suamiku kenapa? Bang Ihsan kenapa masih tidur aja bang? Ayo bangun bang! Teriak Yasmin. Seperti yang saat ini kamu lihat Yasmin. Jawab Agil lirih. Ia tidak mampu menjelaskan semuanya pada adik iparnya.
Itu sebabnya ia menghubungi Yasmin melalui video call langsung, agar Yasmin dapat melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Bang Isaan, tolong bangun Baang. Aska dan Askia butuh abinya Tolong buka matanya sayang. Ku tunggu kepulanganmu. Teriak Yasmin, berusaha membangunkan Ihsan yang sudah terbujur kaku. Baang, kita sudah memiliki anak. Semua keinginan abang sudah aku turuti. Aku juga sudah mencintaimu. Kenapa abang tidak mau bangun lagi? Apa salahku bang? Aku sudah berusaha membuatmu bahagia. Abang tidak boleh curang. Meninggalkan aku dan anak-anak kita pergi lebih dulu seperti ini. Teriak Yasmin lagi. Yang sabar ya dek. Kamu harus ikhlas. Ucap Agil dari seberang telepon. Enggak. Aku enggak ikhlas. Pokoknya aku mau ikut Bang Isaan. Teriakan Yasmin kali ini diiringi dengan suara Elvira, Umi Arfah, dan tangisan para bayi-bayi yang begitu nyaring. Ke-216, Yasmin mengamuk. Yasmin! Yasmin! Panggil Umi Arfah, dan Elvira bergantian sambil menggoyangkan tubuh Yasmin. Nak! Bangun! Panggil Umi Arfah lagi. Setelah dibangunkan cukup lama, Yasmin mengerjap dan membuka matanya. Namun baru saja mata itu terbuka, ia yang tadinya bersandar di dinding itu, malah jatuh ke lantai, sepertinya ia pingsan. Mi, gimana ini Mi? Tanya Elvira semakin panik. Umi Arfah menggaruk-garuk kepalanya, karena kebingungan apa yang harus dilakukan. Sebab 3, bayi itu juga menangis berbarengan. Suara tangisan para bayi memenuhi ruangan ini, membuat Umi Arfah tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Kamu diamkan Rai saja dulu, biar Umi yang mendiamkan Aska dan Askia. Ucap Umi Arfah setelahnya. Elvira bergegas menuju anaknya yang menangis di tempat tidur. Sedangkan Umi Arfah bergegas membuatkan susu untuk si kembar. Sementara Yasmin dibiarkan begitu saja di lantai, sebab jika para bayi-bayi ini masih menangis, mereka juga kebingungan dan tidak bisa berpikir harus bagaimana menyadarkan Yasmin. Setelah diberi susu, 2 bayi itu masih rewel. Ternyata pampers mereka sudah penuh, dan ini juga sudah jam mereka mandi, karena sebenarnya hari sudah jam 9 pagi. Umi Arfah bergantian memandikan para cucu-cucunya, termasuk Ray yang juga ikut dimandikan oleh Umi Arfah. Sebab Elvira tidak berani memandikan anaknya sendiri. Selesai dimandikan, para bayi-bayi itu dipakaikan baju. Setelahnya mereka bermain-main sambil mengoceh-ngoceh di kasur. Karena perutnya sudah pada kenyang, serta badannya juga sudah segar, mereka sudah kembali anteng. Tidak lama setelahnya, terdengar suara mobil memasuki garasi rumah. Umi Arfah langsung keluar sambil menggendong Askia. Sedangkan Aska dibiarkan tiduran di kasur, tapi sudah dibatasi oleh beberapa bantal dan guling, agar anak itu tidak terjatuh dari kasur. Elvira juga ikut ke depan, sambil menggendong Ray. Assalamualaikum. Suara salam sudah terdengar dari luar. Waalaikumsalam. Sahut Umi Arfah, dan Elvira kompak, sambil membukakan pintu. Ceklek. Setelah pintu itu terbuka, Pak Kiai masuk lebih dulu. Kemudian Ihsan yang berjalan masuk dibantu oleh Agil, karena badannya masih sangat lemas. Umi Arfah antusias menyambut anak-anak dan suaminya pulang. Elvira juga segera menghampiri suaminya. Kemudian ia menyalami Agil. Umi Arfah pun melakukan hal yang sama pada Pak Kiai. Sedangkan Ihsan celingukan. Ia berharap juga disambut hangat oleh istrinya. Tapi jangankan disambut, batang hidung Yasmin saja tidak terlihat sedari tadi. Ihsan terlihat kecewa, ia terduduk lemas di sofa. Biasanya Yasmin selalu menyambutnya hangat, mau itu ia pulang dari manapun. Apalagi jika ia pulang dari rumah sakit seperti ini. Tadi ia sudah membayangkan akan dipeluk oleh Yasmin, dan istrinya itu memasakkan makanan-makanan kesukaannya. Tapi kenyataannya malah seperti ini, membuat Ihsan kecewa berat. Askia,
ini abi kamu sudah pulang. Ucap Umi Arfah sambil mendekatkan Askia pada abinya. Ihsan menciumi pipi Askia, lalu menatap nanar ke arah uminya. Mi, istriku mana? Kenapa dia gak nyambut aku pulang? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Deh, Elvira dan Umi Arfah ternganga, dan saling bertatapan satu sama lain, karena baru teringat sesuatu. Bisa-bisanya tadi mereka melupakan Yasmin yang sedang pingsan, gara-gara terlalu riweh mengurus para bayi-bayi. Astagfirullahalazim! Pekik Umi Arfah, dan Elvira kompak. Ada apa, Mi? Tanya tiga laki-laki itu juga bersamaan. Yasmin, Yasmin. Umi Arfah tidak mampu menjelaskan semuanya. Ihsan menggoyangkan tubuh Uminya. Ada apa, Mi? Istriku kenapa? Tanyanya panik. Ya, Yasmin pingsan. Di kamar si kembar. Ucap Umi Arfah dengan susah payah. Ihsan yang tadinya masih lemas, langsung memiliki kekuatan. Ia berlari menuju kamar anak-anaknya. Nafasnya langsung memburu saat menatap Yasmin yang tidak sadarkan diri di pojokan. Sayang, bangun. Kamu kenapa? Ihsan memangku kepala Yasmin. Ia juga menepuk-nepuk pelan pipi istrinya itu. Umi Arfah datang membawakan minyak kayu putih. Coba pakai ini, nak. Ihsan menyambar minyak kayu putih itu, kemudian mengoleskannya di tengkuk Yasmin. Dan menghirupkan aroma minyak kayu putih itu di hidung sang istri. Mi, ini Yasmin kenapa bisa pingsan? Tanya Ihsan, masih sambil berusaha menyadarkan istrinya. Tadi malam sejak kamu dibawa ke rumah sakit, dia menangis terus gak berhenti-berhenti. Mungkin karena sudah lelah menangis, tiba-tiba dia tertidur sambil bersandar di dinding ini. Pas azan subuh tadi Umi bangunin dia gak mau bangun. Sepertinya dia ngantuk berat kali, gara-gara dari kemarin malam gak ada tidur. Tapi tiba-tiba waktu teleponnya berbunyi, istrimu ini malah teriak-teriak sambil nangis-nangis kencang, tapi posisinya masih tidur. Saking kencangnya dia teriak, sampai ini para bayi-bayi kaget semua, dan nangis kejar tiga-tiganya. Tapi Umi juga gak tahu dia mimpi apaan. Yang jelas didengar dari teriakannya, sepertinya dia mimpiin kamu meninggal, San. Jelas Umi Arfah panjang lebar. Tadi Yasmin memang bermimpi Ihsan meninggal. Tepat saat Agil menghubunginya, untuk mengabarkan bahwa Ihsan baik-baik saja, dan sudah diperbolehkan pulang pagi ini. Namun Yasmin yang berada di alam bawah sadar, mendengar suara deringan telepon itu, dan masuk ke dalam mimpinya. Ia bermimpi melihat Ihsan yang terbujur kaku dari sambungan telepon tersebut. Mungkin semua ini terjadi karena ia terlalu mengkhawatirkan suaminya. Tadi malam ia tertidur pun tanpa sengaja. Mungkin karena sudah terlalu lelah, dan mengantuk karena sudah 2 malam tidak tidur. Astagfirullahalazim, terus ini dia tidur apa pingsan, Mi? Tanya Ihsan lagi. Sepertinya dia pingsan, nak. Karena tadi kami berusaha membangunkannya dari mimpi buruk itu. Tapi dia hanya membuka mata sebentar tiba-tiba langsung jatuh ke lantai. Tidak sadarkan diri seperti ini. Timpal Umi Arfah. Ya ampun sayang, bisa-bisanya kamu saking syaknya sampai pingsan seperti ini. Tapi kenapa gak disadarkan dari tadi, Mi? Tadi Umi sudah kebingungan. Soalnya ruangan ini penuh sama suara tangisan bayi. Jadi kami lebih memilih buat nenangin para bayi dulu. Tapi malah kelupaan seperti ini. Umi Arfah meringis karena takut disalahkan oleh Ihsan. Ternyata Umi bisa error juga. Ledek Agil sambil terkekeh. Bukan cuma Umi aja, Elvira juga, kali. Sahut Umi Arfah tidak mau kalah. Elvira hanya nyengir, karena merasa tidak enak pada Ihsan. Apa kita bawa ke rumah sakit aja, Mas? Tanya Ihsan pada Agil. Lah, ini kan kita baru pulang dari rumah sakit. Masa mau balik ke sana lagi? Habisnya mau gimana lagi? Ini Yasmin gak sadar-sadar. Ihsan mengacak-acak rambutnya. Kini giliran ia yang khawatir pada Yasmin. Karena mendengar suara yang terasa tidak asing di telinganya,
Yasmin pun mulai mengerjapkan mata. Ia membuka mata perlahan, kemudian mengucek-ngucek matanya. Ini aku gak mimpikan? Tanyanya pelan. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga sayang? Ucap Ihsan menghela nafas lega. Yasmin malah menatap wajah Ihsan tanpa berkedip. Apa aku sudah mati? Sehingga aku bisa bertemu abang yang sudah meninggal. Tapi kenapa yang lainnya juga ada di sini? Apa kita semua berada di akhirat? Celetuk Yasmin tanpa dosa. Hahaha. Semuanya tergelak. Mereka tidak habis pikir dengan anak satu ini. Ia tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Yasmin mengira mimpinya tadi adalah nyata. Yasmin, di antara kita tidak ada yang meninggal. Ini abang masih hidup. Yasmin yang tadinya masih rebahan di pangkuan Ihsan, bergegas bangun menghampiri Agil. Ia menatap kakak iparnya itu dengan tatapan yang sangat tajam. Terus yang meninggal tadi siapa? Mas Agil loh tadi yang ngabarin aku. Mas Agil jangan ngadi-ngadi dong. Pranknya gak lucu tau. Omel Yasmin. Ia pun bersiap-siap untuk menyerang Agil. Itu kamu cuma mimpi Yasmin. Aku tadi memang menelpon kamu. Tapi kamu gak jawab. Padahal tadi aku pingin kasih kabar. Kalau Ihsan sudah diperbolehkan pulang. Karena demamnya sudah turun. Agil sangat gregetan. Ingin sekali ia menggetok kepala adik iparnya itu. Dengan pentungan agar pintar seperti manusia yang lainnya. Mas Agil sengaja ya pingin buat aku gila. Kali ini Yasmin benar-benar mendekat dan ingin menjambak rambut Agil. Ihsan berusaha sekuat tenaga menahan istrinya. Sedangkan Umi Arfah, Elvira, dan Pak Kiai tidak bisa melerai karena sama-sama menggendong para bayi. Tadi saat masuk ke kamar ini, Pak Kiai langsung menggendong Aska karena kasihan melihat sang cucu rebahan sendirian. Dek, kamu tadi cuma mimpi. Beritahu Agil sambil berusaha melepaskan tangan Yasmin yang sudah menjambak rambutnya. Sayang, Mas Agil gak salah. Tadi kamu cuma mimpi. Jelas Ihsan dengan suara keras. Namun Yasmin tidak mau mendengarkan, sebab kejadian tadi terasa nyata baginya. Terlebih lagi ia baru sadar dari pingsan, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Sayang udah dong. Teriak Ihsan lagi, Yasmin yang masih berapi-api itu, tanpa sengaja mendorong tubuh Ihsan, hingga suaminya itu terjatuh ke lantai. Aba Aang! Pekiknya, lalu buru-buru menghampiri Ihsan. Abang gak apa-apa kan? Udah ya sayang, abang masih lemes banget ini. Ihsan berusaha mengatur nafasnya yang terengah-engah. Pandangannya pun mulai mengabur. Untungnya Yasmin menahan tubuhnya. Jangan ngamuk lagi. Itu suamimu masih lemas. Dia belum sembuh betul. Omel Agil. Ia jadi kesal setengah mati pada Yasmin. Habisnya Mas Agil kenapa prank aku? Allahu Akbar Yasmin. Aku gak ada prank kamu. Tadi kamu cuma mimpi. Coba cek handphone kamu. Ada berapa kali panggilan tak terjawab dari aku? Yasmin menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Setelah dirasa tenang, ia baru meraih ponsel yang ada di dekatnya. Tuh! Lihat sendiri. Ada gak kamu jawab panggilanku? Gak ada kan? Semuanya gak ada yang kamu jawab. Yasmin menghembuskan nafas lega. Untung cuma mimpi. Ucapnya sambil mengelus dada. Kemudian ia menatap lagi ke arah Ihsan yang masih duduk di hadapannya. Alhamdulillah, ternyata abang masih hidup. Aku takut banget kehilangan abang. Kali ini tangisnya pecah kembali. Ia pun memeluk dan menciumi pipi Ihsan di hadapan semua orang. Sepertinya kita semua berada di tempat yang salah. Ayo kita keluar dari sini. Ucap Agil sambil geleng-geleng kepala. Mereka semua terkekeh sambil berjalan meninggalkan dua orang yang sedang melepas rindu itu. Iya sayang, abang masih hidup. Ihsan juga memeluk dan menciumi istrinya. Karena di sana sudah tidak ada orang lain lagi yang menonton mereka. Apa kata dokter?
Abang sakit apa? Cuma demam biasa, karena kecapean. Tapi diminta beristirahat dulu selama beberapa hari. Ya udah, kalau gitu abang harus beristirahat total. Urusan anak-anak biar aku yang urus. Ucap Yasmin tegas. Ia pun kembali memeluk Ihsan. Rasanya ia tidak bisa lagi jauh-jauh dari suaminya itu. Beberapa saat kemudian, Ihsan melepaskan pelukannya. Sayang, udah ya kangen-kangennya. Sekarang kita ke ruang tamu. Kamu harus minta maaf sama Mas Agil. Dia udah banyak nolongin kita loh. Tadi malah kamu amuk, entar Mas Agil ngambek malah ribet urusannya. Yasmin garuk-garuk kepala. Ia jeti malu sendiri, karena sempat mengamuk dan menjambak Agil. Mas, aku minta maaf ya. Tadi aku hilaf. Ucap Yasmin, setelah tiba di ruang tamu. Agil melengos dan membuang muka dari Yasmin. Gak mau. Malas aku maafin mak lampir yang gak tahu diri. Gak boleh gitu Mas Agil. Allah aja maha pemaaf. Kau tegur Pak Kiai. Habisnya dia nyebelin bah. Udah ditolongin bawa suaminya ke rumah sakit. Ditelepon juga mau ngabarin keadaan suaminya. Biar gak khawatir. Malah dituduh ngeprank. Malah sekali aku maafin kacang lupa kulit gini. Sindir Agil sambil memicingkan mata. Namanya juga panik loh mas. Tadi aku gak bisa berpikir jernih. Kamu panik gak panik sama aja. Sama-sama gak jelas. Sepertinya Agil sangat marah pada Yasmin. Sebab ia merasa harga dirinya dijatuhkan. Gara-gara dijambak oleh perempuan. Iya aku akui. Aku memang gak jelas. Tapi maafin ya. Entar aku buatin bolu gulung deh. Yang pakai isian buttercream. Sama meses dan keju parut. Ya udah, dimaafin. Tapi bolu gulungnya 2 ya. Sahut Agil masih dengan wajah marahnya. Yasmin ingin protes. Tapi dikau tegur oleh Ihsan. Ya udah, iya. Entar aku buatin. Tapi jangan ngambek lagi. Iya. Yang lainnya terkekeh. Melihat Agil yang luluh gara-gara disogok dengan bolu gulung. Harga dirinya hanya seharga bolu gulung saja. WKWK. ke-217. Salah alamat. 1 bulan kemudian. Malam ini Cindy mondar-mandir di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ia menunggu kepulangan suami tercintanya. Yang katanya mulai hari ini sampai minggu depan akan stay di rumah orang tuanya. Karena HPL anaknya adalah minggu ini. Jeti Asmi sengaja mengambil cuti agar bisa menemani istrinya saat-saat menjelang lahiran. Cin, gak bisa duduk aja apa nunggunya? Ibu ngilu lihat perut kamu yang udah besar banget itu. Dibawa mondar-mandir mulu. Takut anakmu brojol. Omel Bu Sari, karena Cindy mondar-mandir seperti setrikaan. Is, gak apa-apa kali Bu. Sekalian olahraga, kan harus banyak gerak. Biar nanti persalinannya lancar. Sahut Cindy tidak mau tahu. Gak gitu juga kali konsepnya, Cin. Kamu mondar-mandir udah 1 jam lebih tau. Ibu ngilu liatnya. Dari jam 8:30 malam, Cindy sudah mondar-mandir tidak jelas. Ia tidak sabar ingin menyambut kepulangan Asmi. Padahal ia tahu ini malam minggu. Dan jalanan pasti macet. Asmi pasti akan lebih lama sampai rumahnya. Tapi karena ia sudah rindu berat pada suaminya itu, membuat Cindy seperti cacing kepanasan. Sebab selama 1 minggu ini, Asmi tidak pulang menemuinya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara motor Asmi memasuki halaman rumah mereka. Ih, Mas Asmi sudah datang. Teriak Cindy sambil melompat-lompat kecil. Karena kegirangan. Berasa diapelin pacar. Cin, jangan lompat-lompat. Pekik Bu Sari, namun Cindy tetap melompat-lompat, sambil sesekali joget-joget tidak jelas. Membuat Bu Sari geram sekaligus ngeri. Ia mengambil remote televisi, yang ada di atas meja dan melemparkannya ke arah Cindy. Ceklek. Karena Cindy sudah hafal dengan sikap sang ibu. Ia langsung menghindar. Akhirnya remote televisi itu mengenai kepala Asmi.
Karena saat Bu Sari melempar, bertepatan dengan Azmi yang mulai melangkah masuk. Azmi melongo di depan pintu. Ia kebingungan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Baru sampai rumah mertua malah langsung ditimpuk aja. Di dalam hatinya bertanya-tanya, apa salahku? Sedangkan Bu Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan karena malu. Seumur-umur Azmi jadi menantu di rumah ini, baru kali ini dapat perlakuan kasar. Sebab selama ini Bu Sari sangat menyayangi Azmi, karena ia menantu satu-satunya. Terlebih lagi Azmi juga seorang ustadz. Menantu idaman Bu Sari. Bu, jelasin, nanti Azmi salah faham. Perintah Pak Fadli, sambil menyikut lengan sang istri. Sakit ya Mas kepalanya? Tanya Cindy, sambil mengulum senyum. Ia ingin tertawa, tapi tidak enak karena yang ditimpuk adalah suaminya. Andaikan yang kena timpuk bukan Azmi, Cindy pasti akan mengejek ibunya, karena terlalu galak. Azmi hanya mengangguk, sambil menatap heran ke arah istrinya. Ia ingin bertanya, tapi juga tidak enak karena sang pelaku kejahatan juga ada di sana. Azmi, maaf ya. Tadi ibu mau nimpuk Cindy, tapi Cindy-nya malah menghindar. Jadilah itu remote televisi mendarat di kepala kamu. Jelas Bu Sari cengengesan, dengan wajahnya yang memerah karena menahan malu. Azmi mengambil remote televisi yang jatuh di lantai. Oh, jadi ini remote-nya cuma salah alamat aja. Saya kira ibu ada dendam pribadi sama saya. Canda Azmi sambil terkekeh. Bu Sari semakin tidak punya muka, ingin rasanya ia menghilang dari sana. Entahlah ini siapa yang salah. Yang jelas Cindy terlalu pecicilan, ibunya terlalu emosian. Akhirnya ibu kena batunya juga. Batin Pak Fadli, sambil menahan tawa. Karena melihat sang istri yang sedang menahan malu. Udah masuk yuk Mas. Ajak Cindy, sambil menarik tangan suaminya. Sekali lagi ibu minta maaf ya. Nah, iya Bu. Gak apa-apa kok. Oh iya, ini ada martabak sama buah-buahan. Azmi meletakkan bingkisan yang dibawanya ke atas meja. Repot-repot banget sih nak. Pakai bawain martabak segala. Ucap Bu Sari. Gak apa-apa Bu. Lagian tadi cuma sekalian lewat aja. Ya udah. Sekarang saya mau ke kamar dulu. Mau mandi. Azmi langsung beranjak dari sana. Ia tidak ikut berkumpul di ruang tamu. Karena sudah merasa gerah habis macet-macetan di jalan. Cindy langsung membuka bingkisan yang dibawakan suaminya. Mas Azmi tahu aja. Kalau aku lagi pingin makan martabak. Gumamnya, sambil mencomot satu potong martabak telur. Cin, nanti kamu jelasin lagi ya sama Azmi. Kalau tadi ibu beneran gak sengaja. Soalnya ibu gak enak sama dia, takut dia berpikir macam-macam. Ucap Bu Sari, yang juga menikmati martabak bersama Cindy. Cindy menatap ibunya dengan tatapan mengejek. Tenang aja Bu. Nanti aku jelasin lagi ke Mas Azmi. Kalau tadi ibu sengaja nimpuk dia. Gara-gara ibu marah Mas Azmi lama gak pulang kayak Bang Toib. Mata Bu Sari langsung melotot. Kamu jangan nambah-nambahin deh Cin. Ibu beneran merasa bersalah tahu sama Azmi. Cie. Udah hampir setahun jadi mantu. Baru ditimpuk sekali doang udah merasa bersalah. Gimana dengan aku? Yang sudah bertahun-tahun jadi anak ibu. Tiap hari dicubitin, gak pernah tuh merasa bersalah. Luar biasa banget ya, kasih sayang mertua. Sungguh tak terhingga pada menantu kesayangan. Ngalah-ngalahin kasih sayang ke anak kandung. Maksud kamu apa sih, Cin? Kamu cemburu gara-gara ibu sayang sama mantu sendiri? Iya. Sahut Cindy ketus. Allahu Akbar Cindy, harusnya kamu senang. Ibu sayang sama suamimu. Bukan malah cemburu seperti ini. Habisnya ibu sama Mas Azmi kayak sama anak kandung. Giliran sama aku malah kayak anak tiri. Tapi ibu lihat Bu Hasna juga lebih sayang sama kamu deh. Daripada sama Azmi. Bu Sari tahu, karena besannya itu juga selalu membelah Cindy daripada Azmi. Cindy menyipitkan matanya. Apa sebenarnya aku ini anaknya mertuaku ya?
Dan Mas Asmi anaknya ibu sama ayah. Makanya sama-sama dianaktirikan di rumah masing-masing. Apa mungkin kami tertukar sejak bayi? Gumam Cindy sangat konyol. Plak! Bu Sari menepuk pundak Cindy. Kamu waras gak sih, Cin? Gimana mungkin kamu tertukar dengan Azmi? Azmi sudah lahir aja ayah sama ibu masih belum ketemu. Waktu Azmi lahir ibu aja masih ngompol di tempat tidur. Setelah kamu lahir Azmi sudah umur 12 tahun. Gimana caranya tertukar sejak bayi sih? Kamu jadi orang jangan ngadi-ngadi ya. Kesrek banget tau gak sih? Otakmu itu. Usia Azmi dan Bu Sari hanya terpaut beberapa tahun. Sebab Bu Sari juga menikah muda seperti Cindy, dan ia melahirkan Cindy di usia 20 tahun. Ya kali aja Bu, habisnya aku lebih enakan di rumah mertua. Berasa dianggap anak kandung. Ya udah, kalau di sana lebih dianak kandungkan, kenapa kamu gak tinggal di sana aja? Lama-lama Bu Sari jadi emosi, karena Cindy membandingkannya dengan sang mertua. Gak ah, malas aku tinggal sama mertua. Capek harus jaga image. Kalau di rumah sendiri kan enak. Bisa bebas gak perlu berpura-pura waras. Celetuk Cindy lagi. Padahal biasanya ia ke rumah mertua hanya sebentar-sebentar saja. Dan tidak pernah menginap juga. Sebab itulah alasannya. Ia tidak betah pura-pura kalem di depan mertua. Pak Fadil yang dari tadi duduk bersama mereka. Hanya tertawa sambil memegangi perutnya. Karena tidak tahan melihat tingkah ibu dan anak yang sama-sama kurang setengah kilo. Nah, makanya kalau kamu juga bisa jaga image di rumah ini. Kamu pasti ibu sayangi juga kok. Tapi karena tingkah kamu yang gak waras, kayak anak Tarzan bikin ibu darah tinggi mulu tau gak? Ngapain jaga image di depan orang tua sendiri? Orang dari kecil juga ibu sama ayah sudah tahu sifat asliku. Namanya juga anak Tarzan, ya beginilah jadinya. Kemudian Cindy beranjak dari sana, karena ingin menemui suaminya. Bu Sari geleng-geleng kepala. Untung kita punya anak cuma satu, Pak. Coba kalau punya 6 yang kayak Cindy gini. Mungkin ibu sudah masuk rumah sakit jiwa kali. Mana gak sopan banget orang tua sendiri dibilang Tarzan. Gak boleh gitu ah, Bu. Biar gimana pun juga dia anak kita. Gak baik menjelekkan anak sendiri. Lagi pula tadi ibu duluan yang bilangin Cindy anak Tarzan. Ya terima nasib aja kalau dikatain begitu sama anak. Kan ibu orang tuanya. Sahut Pak Fadli, membuat Bu Sari mencebik, karena mengira suaminya membelasang anak. Ke-218, nanam bibit baru. Saat Cindy masuk ke kamar, Azmi baru saja selesai mengenakan pakaiannya. Cindy mendekat lalu memeluk suaminya itu. Karena tadi ia belum ada memeluk Azmi. Ia berusaha menjaga sikap saat di depan orang tuanya tadi, agar tidak diledek ibunya lagi, jika Azmi menjaga jarak seperti waktu itu. Mas, aku kangen banget tau gak? Kenapa sih Mas Azmi gak pulang lama banget? Udah kayak Bang Toib aja. Keluh Cindy manja. Azmi membelai lembut kepala istri bocilnya itu. Kan kamu tahu sendiri Mas sibuk. Perasaan baru 1 minggu gak kesini. Udah dikatain Bang Toib aja. Gimana kalau sampai berbulan-bulan? Sahutnya sambil terkekeh. 1 minggu itu bagi aku lama banget tau Mas. Berasa seperti beberapa kali lebaran. Emangnya Mas gak kangen sama aku? Kangen juga sayang. Tapi kalau gak ketemu 1 minggu gak apa-apalah. Masih bisa ditahan rindunya. Cindy mencebik. Ish, pasti gara-gara di sana ada. Belum selesai Cindy berbicara, Azmi sudah meletakkan jarinya di bibir sang istri. Sesti, gak boleh bahas-bahas orang lain. Gak baik bawa-bawa orang yang gak tahu apa-apa ke dalam masalah rumah tangga kita. Mas juga sudah kasih tahu kamu kan, kalau perkataan itu adalah doa. Gimana kalau diaminkan sama malaikat? Emang kamu mau? Kata-katamu tadi jadi kenyataan. Azmi sudah tahu nama siapa lagi yang akan disebut Cindy tadi. Sebab sudah sering sekali ia mendengar tuduhan seperti itu dari mulut Cindy. Kupingnya saja sudah terasa pengang. Saking seringnya mendengar tuduhan itu. Begitulah perempuan. Sekali saja suami berbuat salah, pasti akan selalu diingat sampai mati. Iya.
Maaf, aku hilaf. Ucap Cindy merajuk. Azmi tersenyum, lalu mencubit hidung Cindy yang kembang kempis. Daripada kamu marah-marah, mendingan ambilin makanan buat Mas ya. Mas lapar banget sayang. Dari tadi belum makan. Kenapa gak makan di dapur aja sih? Malas jalan ke dapur sayang? Hahaha. Tiba-tiba Cindy yang mencebik tadi malah tergelak. Alasan aja itu. Paling Mas Azmi malas ke dapur gara-gara takut ditimpuk ibu lagi kan? Menantu kesayangan, ngerasain juga ditimpuk sama mertua. Cindy masih tidak bisa menahan tawanya jika teringat remote televisi yang salah sasaran tadi. Padahal jika ia yang berada di posisi Azmi, mungkin ia akan ngambek pada mertuanya dan tidak akan mau lagi menginjakkan kaki di rumah mertua. Untung saja yang mengalaminya adalah Azmi, sehingga urusannya tidak jadi panjang. Azmi menggeleng, karena memang bukan itu alasannya. Ia malas ke dapur sebab sudah capek, dan meminta Cindy membawakan makanan ke kamar, karena ingin disuapi. Sebab ia takut bermesraan di dapur. Takut diledek oleh Bu Sari yang suka usil. Enggak kok, aku cuma capek aja sayang. Tolong ya kamu ambilin. Mas sudah lapar banget ini. Emangnya kamu gak kasihan? Pinta Azmi memelas sambil memegangi perutnya. Ya udah, iya. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Entar ditimpuk lagi. Cindy berjalan dengan ceria menuju dapur. Sesekali ia bernyanyi-nyanyi. Azmi garuk-garuk kepala. Punya istri kok gini amat ya? Bahagia banget melihat penderitaan suaminya. Kamu mau ngapain, Cin? Tanya Bu Sari saat Cindy membuka tudung saji. Bu Sari ada di dapur karena sedang mengambil air minum. Ngambilin makanan buat suamiku tercinta. Sahut Cindy tanpa menoleh. Kok gak makan di sini aja? Mas Azmi gak mau keluar kamar. Dia ngambek gara-gara ditimpuk tadi. Bisik Cindy sambil cekikikan. Bisa-bisanya ia mengerjai ibunya, dan bodohnya Bu Sari percaya begitu saja. Padahal ia tahu Azmi bukan seorang pendendam. Aduh, Ibu jadi gak enak loh. Takut Bu Hasna tahu. Bisa rusak hubungan keluarga yang baik ini, gara-gara kamu si Cin. Kenapa tadi kamu pakai menghindar segala? Jadi ibu lebih senang kalau aku yang kena, daripada Mas Azmi. Jahat banget sih ibu. Aku juga ngambek sama ibu. Cindy langsung berlalu dari sana, dengan sepiring makanan, dan segelas air putih. Ia berjalan sambil cekikikan, karena puas melihat wajah ibunya yang merasa bersalah. Ayo mas makan sekarang. Cindy menyerahkan makanan yang dibawanya pada Azmi, yang sedang duduk di sofa. Gak mau, aku maunya disuapin. Ucap Azmi sambil nyengir. Cindy menghembuskan nafas kasar, namun ia tetap menurut, karena ia tahu suaminya itu sangat lelah. Selesai makan, mereka langsung rebahan di kasur. Azmi mengelus perut istrinya. Ia ingin merasakan tendangan dari sang anak. Inilah yang paling membuatnya rindu. Saat berjauhan, ia selalu membayangkan ingin mengelus perut sang istri, karena ingin merasakan tendangan dari buah hati yang sudah lama dinanti. Cin, tadi ibu itu sebenarnya mau nimpuk siapa sih? Kok bisa kebetulan banget? Sama aku yang lagi masuk rumah. Tanya Azmi tiba-tiba, rupanya ia juga masih kepikiran dengan hal itu. Walaupun ia tahu Bu Sari sangat galak. Tapi jika bukan dia sasarannya, lalu siapa lagi? Sebab satu-satunya bocil di rumah ini hanyalah Cindy. Mau nimpuk aku, Mas? Cindy berniat ingin mengadu pada suaminya, agar dapat pembelaan. Kamu pasti bandel ya? Makanya ibu marah. Enggak, tadi aku cuma lompat-lompat sama joget-joget doang. Ibunya malah langsung emosi sampai ke ubun-ubun. Seketika mata Azmi langsung melotot. Tangannya pun refleks mendarat di kuping Cindy. Allahu Akbar Cindy, kalau tau gitu, tadi mas bantuin aja ibu nimpuknya, biar tepat sasaran. Omelnya galak. Cindy meringis sambil memegangi kupingnya.
Kok Mas belain ibu? Kan istrinya aku. Bukan ibu. Kalau begini ceritanya, mendingan Mas tidur sama ibuku aja sana. Kamu itu bandel banget sih. Orang hamil gak boleh lompat-lompat. Bahaya. Nanti anak kita kenapa-napa gimana? Enggak lah, Mas. Santai aja kali. Dulu Yasmin juga waktu hamil sering lari-lari. Sering lompat-lompat. Gak apa-apa kok. Anak-anaknya baik-baik aja. Sehat-sehat aja sampai lahiran. Cindy berusaha mencari pembenaran. Tapi yang dijadikan perbandingan malah manusia seperti Yasmin. Jetty semakin ketahuan ngelesnya. Kamu gak usah bandingkan dirimu sama orang lain. Istrinya Ustadz Zisan itu beda. Dia ajaib. Gak usah diikuti gak baik. Jangan kamu ambil contoh orang seperti itu. Mas ngatain sahabatku gak baik. Entar aku aduin lo sama Ustadz Zisan. Bukan gitu, Cin. Tapi kamu bisa bedakan sendirilah. Mana contoh yang baik, mana yang gak baik. Gak apa-apalah, Mas. Selagi gak diajarin makan ternak warga, dan gak merugikan orang, berarti masih baik. Asmi geleng-geleng kepala. Kamu ini, udah ah. Mas capek. Daripada darah tinggi mending tidur aja lah. Ia langsung menarik selimut dan memejamkan mata. Karena sudah malas berdebat dengan Cindy, yang omongannya semakin lantur sejak tinggal bersama ibunya. Kalau darahnya ketinggian, tinggal dipangkas aja, Mas. Celetuk Cindy lagi. Azmi menutup kupingnya dengan kedua tangan. Ia malas meladeni bumil yang tidak jelas ini. Daripada ujung-ujungnya berantem, lebih baik buru-buru OTW ke alam mimpi. Di hari yang sudah semalam ini, Ihsan dan Yasmin baru saja selesai menidurkan anak-anaknya. Sekarang Yasmin sudah mau membantu Ihsan menjaga anak-anaknya di malam hari. Karena ia tidak mau suaminya sampai sakit lagi seperti waktu itu. Akhirnya anak-anak kita tidur juga ya, Bang? Ucap Yasmin, menghembuskan nafas lega. Iya sayang, sekarang giliran kita yang tidur. Ihsan merebahkan tubuhnya di samping Yasmin, lalu membawanya ke dalam pelukan. Aku senang banget. Kita masih bisa sama-sama seperti ini. Yasmin menenggelamkan wajahnya di dada Ihsan. Ia menghirup dalam aroma tubuh suaminya. Alhamdulillah, semua yang sudah kita lewati selama ini, jadikan pelajaran. Di balik kejadian itu, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang pergi diawali dengan berpamitan. Maka jangan sia-siakan waktu kita bersama orang-orang tercinta. Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan esok kita tidak bisa lagi mendengar tawanya. Iya, Bang. Mulai sekarang kita harus berkomitmen bahwa kita jalani semuanya bersama-sama. Mau itu hal yang melelahkan, yang menyakitkan, ataupun yang menyenangkan. Kita hadapi semuanya bersama-sama. Sebab aku ingin kita hidup bersama, bukan hanya tinggal bersama seperti biasanya. Dulu bisa dibilang mereka hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Sebab Yasmin hanya merasakan di bagian yang enaknya saja. Sedangkan yang susahnya ditanggung sendiri oleh Ihsan. Bahkan laki-laki itu tidak pernah berbagi beban hidupnya dengan sang istri. Oke, tadi kan yang melelahkannya sudah kita jalani bersama. Seperti menidurkan anak-anak. Gimana kalau sekarang kita melakukan hal yang menyenangkan bersama? Mau gak? Tanya Ihsan sambil menaik turunkan alisnya. Semenjak ada si kembar, mereka tidak pernah meluangkan waktu lagi untuk hal ini. Sebab Ihsan juga masih trauma dengan drama melahirkan waktu itu. Ia takut jika Yasmin hamil lagi. Yasmin tersipu malu, ia tidak menjawab namun langsung memejamkan mata. Ihsan pun langsung memulai permainan mereka. Sebab ia sudah sangat merindukan semua ini. Saat ini usia si kembar sudah 4 bulan. Mereka baru melakukan semua itu lagi. Abang kangen sekali sama momen ini sayang? Bisik Ihsan lirih. Aku juga rindu sekali, Bang. Balas Yasmin, di permainan kali ini, Yasmin juga tidak tinggal diam. Ia berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, agar Ihsan puas. Karena terlalu asik bermain, mereka tidak sadar, waktu berlalu begitu cepat. Dan permainannya telah selesai.
Ihsan merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Nafas keduanya masih sama-sama memburu, karena terlalu lama bermain. Sebab keduanya sama-sama tidak mau mengakhiri permainannya. Karena baru berbuka puasa setelah 4 bulan. Dulu di awal menikah berpuasa 2 bulan saja, sudah membuat Ihsan sebuah singa. Apalagi yang berpuasa selama 4 bulan. Tapi jangan dibayangin ya, takut otak kalian jadi traveling. Gue tertawa. Abang puas gak? Tanya Yasmin malu-malu. Puas banget sayang. Ternyata sekarang kamu sudah pintar urusan begituan. Iya dong. Tapi... Ihsan langsung mendelik saat teringat sesuatu. Kenapa bang? Yasmin ikutan panik. Tadi kita mainnya seperti biasa. Gak pakai pengaman. Iya seperti biasa. Ihsan langsung tepuk jidat. Astagfirullah. Ihsan kamu kenapa bisa seperti ini sih? Udah nahan-nahan selama 4 bulan. Sekali main malah langsung nanam bibit lagi. Ia jadi panik sendiri. Sebab Yasmin tidak ber-KB dan Ihsan hanya ingin KB alami saja. Namun karena tadi ia terlalu menikmati, sampai lupa dan tanpa sengaja menanam bibit lagi di sana. Kalau aku hamil lagi gimana bang? Wajah Yasmin sudah memerah karena ingin menangis. Ia sendiri masih trauma dengan yang namanya melahirkan. Ya mau gimana lagi sayang, kalau dikasih lagi maka harus kita terima. Hohoho, abang jahat. Baru aja habis melahirkan malah mau dihamili lagi. Kan gak sengaja sayang. Habisnya kamu sih. Bikin abang lupa dengan segalanya. Kok jadi aku yang salah sih? Pokoknya aku gak mau hamil lagi. Kalau aku hamil lagi abang harus tanggung jawab. Udah, kamu tenang dulu. Lagi pula belum tentu langsung hamil lagi sayang. Kalaupun kamu hamil aku pasti tanggung jawab kok. Gak bakalan kabur. Orang udah ada anak 2 juga. Ihsan berusaha membujuk Yasmin. Karena rasanya gak enak aja. Habis menikmati surga dunia bersama malah langsung bertengkar. Terserah. Yasmin membalik badannya memunggungi Ihsan, lalu menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Ke-219, panik. Bang, aku sudah siap. Ucap Hania saat tiba di ruang tamu. Sedari tadi Denny sudah menunggunya. Hari ini mereka ingin pergi kondangan ke acara salah satu temannya. Denny yang sedang asik memainkan ponselnya itu menoleh. Dan langsung terdiam saat menatap istrinya. Ia terpesona karena Hania begitu cantik. Di hari-hari biasanya gadis itu tidak pernah menggunakan makeup, selain di acara pernikahan waktu itu. Namun tadi Denny memintanya untuk menggunakan makeup tipis, karena ingin pergi kondangan. Hania mengipas tantangannya di hadapan wajah Denny, karena sedari tadi laki-laki itu tidak berkedip. Bang, ada yang salah dengan aku? Tanyanya bingung. Denny terkesiap dan menggeleng cepat. Enggak, gak ada yang salah kok. Justru kamu cantik sekali sayang. Seketika semburat merah langsung keluar di pipi Hania. Karena mendengar pujian dari sang suami. Bisa gak sih? Main gombal-gombalannya jangan di sini. Kasian yang jomblo karatan ini, jadi kejang-kejang. Goda Rifki. Sedari tadi ia juga duduk di sofa ruang tamu. Namun Denny bersikap seolah-olah mereka hanya berduaan saja di sana. Beginilah jika sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua. Orang lain hanya dianggap nyamuk yang berdengung saja. Ada jomblo bapak. Makanya buruan cari pasangan. Biar gak nangis di pojokan lihat orang lain mesra-mesraan. Ledek Denny sambil terkekeh. Bruk. Rifki melempar bantal sofa dan mendarat tepat di wajah Denny. Gak sopan banget sih kamu, Rif. Omel Denny kesal. Bodoh amat. Habisnya abang manas-manasin aku mulu. Daripada kita ngeladenin yang lagi baper ini. Mendingan pergi sekarang aja yuk sayang. Denny berdiri dan menggandeng tangan Hania. Oh iya, kamu gak mau pergi bareng kami aja, Rif? Kan yang nikah ini juga teman kamu. Sambung Denny lagi. Gak usah,
Makasih. Mendingan aku pergi bareng teman-temanku daripada sama kalian. Tolak Rifki mentah-mentah. Sepertinya ia kepanasan karena melihat abangnya sudah punya gandengan. Tidak seperti biasa setiap kali pergi kondangan, ialah yang menjadi gandengan abangnya. Karena dulu Denny juga jomblo karatan. Denny terkekeh sambil berjalan menuju mobil. Sebenarnya ia tidak sebahagia yang dilihat oleh keluarganya. Hanya saja Denny mampu menutupi semua kesedihannya di hadapan orang lain. Hubungannya dengan sang istri hingga hari ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Belum ada malam pertama, karena Hania belum pernah menyatakan cinta padanya. Meskipun sudah 1 bulan lebih mereka menikah, beruntungnya Denny mampu melewati hari-hari berat ini dan menutupi semua rasa sesak dan perihnya di hadapan orang lain. Sehingga tidak ada yang curiga dengan hubungan yang tidak waras ini. Di dalam mobil mereka kembali diam-diaman. Denny hanya terlihat akrab dengan Hania saat di hadapan keluarganya saja. Namun ketika berduaan seperti ini, mereka kembali canggung sebab istrinya itu terlalu kaku. Semenjak kejadian malam itu, Hania kembali bersikap sangat kaku pada suaminya. Sebab Denny sendiri yang mengatakan tidak butuh dikasihani. Di rumah Cindy, si Bumil kumat lagi. Ia ingin bermanja-manja pada pak suami, karena sudah lama tidak pernah menikmati waktu berdua seperti ini. Cindy sudah rapi dengan abaya serta hijab syarinya. Mau kemana, Cin? Kok udah rapi aja? Tanya Bu Sari yang sedang menyapu teras rumah. Cindy nyenyir sangat lebar lalu tersenyum malu-malu. Mau jalan sama Ayang dong, Bu. Jawabnya dengan wajah yang menyebalkan halal ditampol. Bu Sari berakting seolah-olah ingin muntah. Ish, jijiknya nengok ini anak. Kenapa sekarang jadi alay gini? Cibir Bu Sari. Ia jadi geli sendiri melihat sang anak yang lagi bucin. Iri bilang, bos. Balas Cindy songong. Siapa juga yang iri? Yang ada ibu jijik lihat kamu bucin kayak cegil gini. Lah, kan aku memang cegil dari dulu, Bu. Tapi Cindy anak ibu gak kayak gini. Panggil suami pakai ayang-ayang segala lagi. Aneh tau gak, Cin? Ibu berasa lihat orang lain. Biasanya kamu kaku sama laki-laki. Kan, aku kayak gini cuma sama Mas Azmi. Lagi pulang ngapain kaku-kaku? Orang sudah mau punya anak, udah dibolak-balik lebih dari ribuan kali juga. Terserah kamu deh, Cin. Jijik ibu dengar orang bucin kayak kamu. Bu Sari masuk ke dalam rumah, karena sudah hampir gila mengajak bicara Bumil yang sedang bucin akut. Bu, saya izin bawa Cindy jalan-jalan sebentar ya. Ucap Azmi karena berpapasan di pintu dengan mertuanya. Iya, tapi jalannya jangan jauh-jauh ya. Cuma mau ngebakso yang ada di dekat minimarket depan aja, Bu. Celetuk Cindy. Ia sudah ngiler karena tadi pagi melihat food vlogger mereview bakso yang ada di sana. Untungnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mungkin hanya sekitar 10 menitan saja jika menaiki motor. Ya udah, tapi ibu nitip bakso sekalian ya. Yang bakso uratnya. Kok ibu bisa tahu kalau di sana ada bakso urat juga? Ya taulah, Cin. Kan ibu juga lihat di sosmed kalau warung bakso di sana lagi viral. Dan ada banyak pilihan baksonya. Meskipun sudah mak-mak, tapi Bu Sari juga memiliki akun sosmed. Selain bakso ibu mau apa lagi? Tanya Azmi. Itu aja deh, Nak. Sama ibu minta kalian keluarnya jangan lama-lama. Cindy mendesah panjang. Ia malas jika sudah seperti ini. Banyak sekali peraturan yang diberikan oleh Bu Sari, padahal maksud ibunya juga baik, agar Cindy tidak kecapean, karena sudah menjelang lahiran. Ayo mas. Keburu hujan. Cindy langsung menarik tangan Azmi menuju motor. Bu Sari geleng-geleng memperhatikan mereka yang sudah pergi. Hari panasnya begini dibilang mau hujan. Matanya ditaruh di dengkul kali. Gumamnya sambil terkekeh. Di warung bakso. Azmi segera memesan 2 mangkuk bakso, serta 1 dibungkus. Cindy ingin makan bakso beranak, sedangkan Azmi hanya bakso biasa saja. Untuk minumnya mereka memesan 2 gelas es jeruk saja. Setelah pesanannya datang mereka pun langsung makan.
Rasanya biasa aja ya mas. Gak seenak yang direview orang waktu itu. Misik Cindy. Ia kecewa karena ekspektasinya terlalu tinggi. Ses, gak boleh julid sayang. Gak enak kalau dia dengar orang. Kau tegur Asmi karena di sini juga banyak orang. Kenapa kata orang yang nge-review waktu itu rasanya enak banget? Bikin aku langsung milah. Selera orang kan beda-beda sayang. Mungkin menurut mereka enak. Menurut Mas juga enak kok. Cindy mendorong mangkuk baksonya ke hadapan Asmi. Ya udah, Mas aja yang habisin ya. Aku mau makan nasi padang aja. Celetuknya tanpa dosa. Asmi menghembuskan nafas panjang. Akhir-akhir ini Cindy memang sering tidak jelas dan membuat ulah. Mungkin karena sudah menjelang lahiran dan pikirannya jadi tidak karuan. Membuatnya serba salah seperti ini. Selesai makan. Di perjalanan pulang mereka mampir lagi di rumah makan Padang. Tapi makanannya dibungkus saja sesuai permintaan Bumil. Tidak lupa mereka juga membeli es campur, gorengan, dan rujak buah yang ditemui di jalan. Setelah sampai rumah, Cindy masuk lebih dulu. Ia bernyanyi-nyanyi menuju dapur. Udah makan baksonya, Cin? Tanya Bu Sari. Iya. Udah Bu, ini punya Ibu. Sahut Cindy, sambil memperlihatkan kresek yang dibawanya. Bu Sari mengerutkan alisnya, karena bawaan Cindy sangat banyak. Kamu jajan sebanyak itu, siapa yang mau makan, Cin? Akulah, Bu. Aku pingin makan yang banyak dulu, biar kuat menghadapi Ibu. Sahutnya songong. Terserah kamulah, Cin. Bu Sari mengambil bungkusan baksonya, dan langsung menaruhnya di mangkuk. Sedangkan Cindy membuka bungkusan nasi padangnya. Ternyata tadi ia membeli 1 bungkus nasi padang, dengan lauk rendang, ayam bakar, telur dadar, daun singkong, gulai nangka, dan juga ada sambal ijonya. Tidak lupa ia mengambil bakwan dan tahu isi yang dibelinya, karena ingin dimakan bersamaan dengan nasi padang. Es campurnya pun juga sudah dipindahkan ke dalam mangkuk. Bu Sari terkesiap saat melihat piring Cindy, yang dipenuhi dengan makanan. Astagfirullahalazim, Cin! Itu makan yang kamu beli tadi mau dimakan sendiri. Gak makan sama Asmi. Ini buat aku semua, Bu. Mas Asmi sudah kekenyangan. Tadi dia sekalian ngabisin baksoku. Cindy tidak menoleh lagi ke arah ibunya. Ia hanya fokus makan. Menurutnya nasi padang itu sangat nikmat. Sedangkan Asmi langsung beristirahat di kamar. Ia tidak ikutan makan lagi. Beberapa saat kemudian, makanannya sudah habis. Cindy lanjut memakan rujak buahnya. Bu Sari tidak lagi berkomentar. Ia membiarkan sang anak berbuat sesuka hatinya. Sebab percuma juga dikasih tahu, Cindy tidak akan mau menurut pada sang ibu. Semua makanannya sudah habis. Cindy langsung berdiri sambil memegangi perutnya. Bu, tolong beresin piring kotornya ya. Aku mules. Pintanya pada sang ibu. Bu Sari memicingkan mata. Enak banget ya nyuruh-nyuruh orang tua. Omelnya, tapi anak itu tidak peduli. Ia masuk ke kamar mandi yang ada di dapur. Ibu! Teriak Cindy dari dalam kamar mandi. Membuat Bu Sari yang sedang beres-beres itu berlari menuju kamar mandi. Ada apa, Cin? Tanyanya sambil menggedor pintu kamar mandi. Ada darah, Bu. Aku takut. Kamu keluar darah? Iya, Bu. Aku harus gimana? Cindy sudah panik setengah mati, gara-gara melihat flek di celananya. Ya udah, kamu keluar sekarang. Tapi aku mules, Bu. Itu mules mau melahirkan kali. Ayo cepetan buka pintunya. Bu Sari terus menggedor pintu kamar mandi, namun Cindy malah terpaku di tempatnya. Bahkan kakinya sampai gemetar karena takut melihat darah. Ia yang belum pernah melahirkan itu tidak mengerti dengan maksud keluar flek. Ia mengira jika keluar flek seperti itu, akan terjadi apa-apa pada sang anak. Padahal itu adalah hal yang wajar terjadi ketika menjelang lahiran, dan itu juga salah satu tanda bahwa persalinan sudah semakin dekat. Ke-220, baper.
Bu Sari panik di depan kamar mandi, sedangkan Cindy juga panik sendiri. Ingin disusul masuk tapi tidak bisa, sebab pintunya dikunci dari dalam. Cin, ayo dong buka pintunya. Teriak Bu Sari memaksa. Aku takut, Bu. Sahut Cindy sambil menangis, namun ia tidak berani beranjak dari sana. Makanya dibuka pintunya. Kalau dikunci begini gimana ibu mau masuk? Huhuhu. Huhuhu. Bukannya membuka pintu, Cindy justru menangis semakin kencang. Bu Sari mondar-mandir kebingungan sendiri. Ia tidak ingat jika Azmi juga berada di rumah ini. Terkadang orang kalau sedang panik, memang mendadak jadi pelupa seperti ini. Cindy, tolong dong dibuka pintunya. Kali ini tidak ada jawaban lagi. Yang terdengar hanyalah tangisan dari dalam kamar mandi. Azmi yang sedang enak-enaknya tidur siang, akhirnya terbangun karena mendengar suara berisik-berisik dari arah dapur. Meskipun sangat mengantuk, ia tetap bangun dan berjalan sempoyongan menuju sumber suara. Ini ada apa, Bu? Tanya Azmi karena Bu Sari tidak berhenti menggedor pintu kamar mandi. Azmi, ini. Nafas Bu Sari sudah terengah-engah. Ia sulit untuk berucap. Azmi menggoyangkan tubuh Bu Sari. Kenapa, Bu? Ia jadi ikutan panik. Mas! Tolong! Teriak Cindy sangat nyaring. Seketika Azmi tersadar, jika yang membuat Bu Sari panik adalah sang istri. Kamu kenapa, sayang? Tolongin aku, Mas. Aku takut. Tanpa berpikir panjang, Azmi langsung mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Ia takut terjadi apa-apa pada sang istri. Percobaan pertama, pintunya masih tidak berhasil terbuka. Hingga Azmi mendobraknya sampai kali kelima, baru pintu itu terbuka. Ia semakin panik karena mendapati Cindy yang sedang menangis sesenggukan di kloset. Kamu kenapa? Tanyanya sambil berjalan cepat menuju sang istri. Bu Sari yang ada di luar pun juga ikutan berjalan masuk. Ibu jangan masuk. Aku malu. Pekik Cindy. Udah, gak usah malu-malu segala. Ibu pingin lihat kamu pendarahan apa gimana. Bu Sari tidak peduli. Ia tetap berjalan masuk dan mengecek apa yang terjadi. Mas, usir ibu dari sini. Aku malu asetku dilihat oleh ibu. Cindy memohon pada Azmi. Namun Azmi tetap membiarkan mertuanya mengecek, sebab ia tahu Bu Sari sudah berpengalaman. Karena jika boleh jujur, Azmi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan nyawanya saja belum terkumpul sepenuhnya, karena baru saja bangun tidur. Ya ampun Cindy, ibu kira kamu pendarahan. Kalau yang keluar cuma segini doang masih aman, ini tandanya kamu akan segera melahirkan. Tapi aku mules, Bu. Orang mau melahirkan memang mules, Cin. Sekarang kita ke rumah sakit aja. Bu Sari keluar dari kamar mandi. Ia berlari ke kamar Cindy, lalu mengambil semua perlengkapan bayi dan perlengkapan Cindy yang sudah disiapkannya di dalam tas. Azmi merapikan kembali pakaian sang istri, lalu membawanya menuju mobil. Untungnya di rumah ini selalu ada mobil, sebab Pak Fadli tidak pernah membawa mobilnya pergi bekerja. Ia lebih senang menaiki motor saja. Nih, kunci mobilnya, Nak. Semua keperluannya sudah ibu siapin. Mereka bergegas memasuki mobil. Azmi menyetir sedangkan Cindy duduk di kursi tengah bersama ibunya. Bu, dulu ibu mau melahirkan, aku mulesnya gimana sih? Tanya Cindy sambil sesekali meringis karena menahan sakit. Ya mules seperti pingin ke kamar mandi. Tapi kok ini pinggulku nyeri banget ya, Bu. Anakku gak akan kenapa-napakan. Orang mau melahirkan memang nyeri pinggul juga, Cin. Itu karena proses pembukaan. Rasa sakitnya pun akan berangsur-angsur bertambah. Seiring bertambahnya pembukaan. Jelas Bu Sari sesuai yang ia tahu. Jadi aku beneran mau melahirkan, Bu. Iya. Emangnya kamu kira mau apa kalau bukan melahirkan? Aku kira keguguran, Bu. Soalnya keluar flek. Sahut Cindy tanpa dosa.
Tadi ia keburu panik duluan. Jadi tidak mendengarkan penjelasan sang ibu. Allahu Akbar, Chin. Dari tadi ibu sudah kasih tahu kamu, kalau kamu ini mau melahirkan. Bu Sari sangat geram. Andai saja Cindy bukan mau melahirkan, mungkin akan dicubitinya lagi seperti biasa. Namanya juga aku gak tahu, Bu. Tapi ngomong-ngomong mau melahirkan sakitnya seperti ini ya. Aku jadi pingin makan orang. Deh. Azmi yang tadinya fokus menyetir langsung mendelik. Ini sudah tanda-tanda bahwa ia akan menjadi bahan pelampiasan Cindy. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di rumah sakit yang dituju. Kamu bisa jalan gak, Chin? Tanya Bu Sari, sambil membukakan pintu mobil. Aku mau digendong aja. Sahutnya manja. Jangan aneh-aneh ah. Ibu aja dulu udah pembukaan 7 masih bisa jalan kok. Lagian badan kamu gemuk. Siapa yang bisa gendong? Berat badan Cindy yang semula hanya 45 kg itu, kini menjadi 65 kg. Sebab semenjak kehamilannya memasuki trimester ketiga, nafsu makannya bertambah berkali-kali lipat. Tapi aku gak mau jalan, Bu. Sakit. Gak apa-apa, Bu. Biar saya gendong aja. Azmi tidak ingin banyak drama. Ia malu jika ada yang menonton keributan mereka. Meskipun badan Cindy sangat berat, namun ia masih mampu menggendongnya. Kini, Cindy sudah berada di ruangan bersalin. Azmi pun sudah selesai mengurus semuanya. Sekarang saatnya ia harus menemani sang istri, yang sedari tadi banyak drama. Bu, sekarang kita cek pembukaannya dulu ya. Ucap dokter yang sudah bersiap-siap untuk menangani. Tanpa berkata apa-apa lagi dokter itu langsung melepaskan celana legging yang dikenakan Cindy, serta dalamannya. Mata Cindy membulat sempurna. Ia malu setengah mati karena hari ini bagian privasinya itu sudah 2 kali dilihat oleh orang lain. Namun ia hanya pasrah, sebab tahu itu memang jalan untuk melahirkan. Saat ia mulai pasrah, dan membuang rasa malunya jauh-jauh, tiba-tiba terasa ada benda asing yang menerobos ke arah sana. Dok, ini saya mau diapain? Dokter lancang sekali menyentuh aset saya. Teriak Cindy sambil menangis. Ia tidak rela ada orang lain yang menyentuh asetnya selain Azmi. Ya udah, saya minta izin ya Bu, mau ngecek pembukaannya. Ucap sang dokter ramah. Cindy menggeleng cepat. Saya gak izinin, Dok. Bu Sari mendekat, lalu membekap mulut Cindy dengan tangannya. Ini memang terlihat kejam. Tapi jika terus berusaha meminta izin, sampai lebaran monyet sekalipun Cindy yang pemalu itu tidak akan memberikan izin. Lakukan aja, Dok. Ini anak memang suka ngadi-ngadi. Karena mulutnya tidak bisa berbicara lagi, Cindy terpaksa pasrah. Ini baru pembukaan 1, Bu. Melahirkannya masih lama. Apakah Ibu mau pulang saja ke rumah? Atau tetap stay di sini? Tanya sang dokter setelah pemeriksaannya selesai. Di sini aja, Dok. Saya pusing kalau di rumah. Ini anak terlalu banyak drama. Sahut Bu Sari cepat. Sang dokter setuju dengan permintaan Bu Sari. Cindy dan Azmi pun hanya pasrah. Sebab Cindy juga tidak berani pulang ke rumah. Karena ia takut melahirkan di rumah. Hania dan Denny juga sudah tiba di tempat acara nikahan temannya. Saat ini mereka sedang menikmati makanan yang telah disediakan. Dari di mobil, hingga tiba dan makan di sini. Mereka masih saling diam-diaman, dan hanya berbicara seperlunya saja. Ada Denny. Gimana kabarnya? Sapa seseorang yang ikut duduk satu meja dengan mereka. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Tanya Denny balik. Aku juga baik. Oh, iya. Itu yang di samping siapa? Orang itu melirik ke arah Hania. Denny tersenyum sangat manis, sambil merangkul pundak sang istri. Ini Hania, istriku. Wah, kamu sudah nikah, Den? Kok aku gak diundang sih? Iya, alhamdulillah. Kemarin perasaan aku ngundang kamu deh. Tapi kamunya aja yang gak datang. Oh iya, aku lupa.
Waktu itu kata ibuku ada undangan dari kamu. Tapi aku lagi tugas di luar kota, jadi gak bisa datang deh. Maaf ya, Den. Jelas orang itu sambil terkekeh. Iya, santai aja. Balas Denny sambil menepuk-nepuk pundak temannya. Ngomong-ngomong, istrimu cantik banget. Dapat di mana? Denny mencebik, bukannya senang, ia justru kesal. Karena temannya itu terus mencuri-curi pandang ke arah sang istri. Jangan dilihatin terus dong. Ini punyaku. Sungutnya. Baru dilirik doang udah cemburu. Ya cemburulah. Orang aku aja cuma bisa memiliki raganya, tapi tidak dengan hatinya. Aku takut jika ada orang lain yang merebut hatinya. Batin Denny. Sekarang kalian nikahnya udah 1 bulan lebih ya. Udah isi gak nih? Deh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang sangat enteng keluar dari mulut orang lain. Tanpa mereka sadari, pertanyaan itu bisa saja menusuk hati lawan bicaranya. Jika ditanyakan pada seseorang yang rumah tangganya seperti Denny dan Hania. Wajah Denny yang tadinya ceria seketika berubah. Alhamdulillah belum. Doakan saja semoga disegerakan ya. Sahutnya dengan senyuman dipaksakan. Amin. Semoga aja sekarang udah isi tapi belum ketahuan aja. Timpal orang itu lagi. Isi anaknya siapa? Aku yang suaminya aja belum ada nanam saham sampai hari ini. Gumam Denny. Tapi lagi-lagi hanya dalam hati saja. Hania hanya bisa menunduk. Ada rasa bersalah di hatinya. Namun ia juga belum mengerti dengan perasaannya. Sebenarnya semua itu tergantung Hania saja. Jika ia telah mencintai Denny, maka malam pertama itu akan segera terjadi. Selesai makan dan memberikan selamat kepada pengantin. Setelahnya Denny buru-buru mengajak Hania pulang. Sebab ia merasa tempatnya bukan berada di tengah teman-temannya lagi. Karena selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang menusuk jantungnya. Padahal waktu belum menikah dulu ia sangat senang berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan hingga acara selesai ia baru pulang. Tapi semenjak menikah dan memiliki banyak masalah dalam rumah tangga, ia jadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Oleh karena itu, ia lebih memilih menghindari orang-orang itu, daripada membuat hubungan persahabatan mereka renggang hanya karena baper.